Pernahkah Anda membayangkan Anda sedang mengendarai sebuah mobil? Ketika Anda menginjak pedal gas, kecepatan mobil akan bertambah. Hubungan antara seberapa keras Anda menginjak pedal gas dengan kecepatan mobil dapat kita modelkan sebagai sebuah fungsi. Namun, bagaimana jika Anda ingin mengetahui berapa keras Anda harus menginjak pedal gas untuk mencapai kecepatan tertentu? Disinilah konsep inverse sangat membantu. Dengan memahami inverse, kita dapat menentukan input yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada masalah yang serupa, di mana kita ingin mengetahui penyebab dari suatu akibat. Konsep inverse sendiri memberikan kita alat untuk menganalisis hubungan sebab-sebab akibat tersebut. Selamat malam, saya adalah perwakilan dari kelompok 4. Pada malam hari ini, saya akan memandu dan memberikan pengertian dari fungsi domain, kedominan, dan range. Juga kita akan belajar mengenai inverse. Kita akan memulai dari fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap elemen dalam himpunan pertama atau domain dengan tepat satu elemen dalam himpunan kedua, domain. Domain sendiri adalah himpunan semua nilai input yang diperbolehkan untuk fungsi. Dalam istilah lain, domain adalah himpunan asal dari fungsi tersebut. Kodomain. Kodomain adalah himpunan yang mencakup semua kemungkinan output dari fungsi, meskipun tidak semua elemen dalam kodomainan harus tercapai. Yang terakhir adalah range. Range adalah himpunan semua nilai output yang sebenarnya dihasilkan oleh fungsi dari elemen-elemen dalam domain. Dengan kata lain, range adalah subset dari kedominan yang berisi nilai-nilai yang benar dicapai oleh fungsi. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian fungsi, domain, kodomain, dan range, selanjutnya kita akan mengerti jenis-jenis fungsi. Fungsi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi satu-satu, injektif. Setiap elemen dalam domain yang ditempatkan ke elemen yang berbeda dalam kodomain. Yang kedua adalah fungsi onto, surjektif. Setiap elemen dalam kodomain memiliki setidaknya satu elemen dalam domain yang dipetakan ke dalamnya. Yang terakhir adalah fungsi satu-satu dan oto, bijektif. Fungsi yang bersifat injektif dan subjektif, setiap elemen dalam domain dipetakan ke elemen yang berbeda dalam kodomain dan semua elemen dalam kodomain tercapai. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yang kita bisa lihat di layar adalah Pi sama dengan A, B, C, D, Q, 1, 3, 5, 7, dan 9 yang merupakan fungsi injektif adalah. Di sini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu fungsi injektif untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Fungsi injektif atau fungsi satu-satu adalah fungsi yang memetakan setiap elemen di domain ke elemen yang berbeda di kodomain. Dengan kata lain, tidak ada dua elemen di domain yang dipetakan ke elemen yang sama di kodomain. Untuk menentukan fungsi injektif dari Pi ke Q, kita perlu memastikan bahwa setiap elemen di Pi dipetakan ke elemen yang berbeda di Q. Jadi untuk jawaban Pi sama dengan A, B, C, D, Q, 1, 3, 5, 7, 9, kita akan menentukan fungsi injektif. Fungsi injektifnya adalah FA sama dengan 3, FB 5, FC 7, dan FD sama dengan 9. Selanjutnya, kita akan memahami fungsi komposisi. Fungsi komposisi sendiri merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi. Sebelum mengenal lebih dalam mengenai fungsi komposisi, hal utama yang harus dipahami dan dikenal sudah tentu mengenai apa yang disebut dengan fungsi. Terdapat dua jenis fungsi yang perlu dipahami, yakni fungsi komposisi dan fungsi inverse. Fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi fx dan gx yang disimbolkan dengan O. Kita akan masuk ke dalam rumus fungsi. Rumus fungsi komposisi bisa dilambangkan dengan O, yang kemudian bisa dibaca sebagai komposisi maupun bundaran. Fungsi ini terbentuk dari fx dan gx, yaitu FOGX, yang artinya G dimasukkan ke dalam F, dan GOFX yang artinya F dimasukkan ke G. Sementara fungsi tunggal merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf FOG, dibaca F bundaran G. Jadi untuk membaca rumus-rumus tersebut, kita tidak akan membacanya seperti yang pertama saya bacakan, FOG kali X. Tidak seperti itu, karena pembacaan yang lebih tepat adalah F bundaran G. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Nomor 1, F bundaran G kali X.
Cara membaca adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, f bundaran g kali x dengan menyebut fungsi f komposisi g atau f bundaran g. Artinya, fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx kemudian dilanjutkan pada fungsi fx. Sehingga fungsi g harus dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi x. Lalu hasilnya adalah f bundaran g x sama dengan fgx. Contoh selanjutnya, g bundaran f kali x. Cara membaca g bundaran f kali x adalah dengan fungsi g komposisi f atau g bundaran f. Artinya fungsi yang dipetakan terhadap fungsi fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Jika g bundaran f dipilih untuk dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi f, lalu dilanjutkan ke dalam fungsi g sehingga bisa dinotasikan seperti berikut. G bundaran fx sama dengan gfx. Saat kita mempelajari fungsi dan inverse, kita perlu mengetahui beberapa sifat-sifat yang berlaku dalam fungsi dan inverse. Yang pertama, kita dapat tidak berlaku sifat komutatif. Contohnya adalah f bundaran g x sama dengan g bundaran fx. Selanjutnya adalah berlakunya sifat asosiatif. Contoh, f bundaran g, g bundaran h, x sama dengan f bundaran g, g bundaran h, x. Dan yang ketiga, adanya unsur identitas. Contohnya adalah ix, f bundaran i, x sama dengan i bundaran fx sama dengan fx. Tahap selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Setelah kita memahami rumus, sifat-sifat, fungsi inverse, kita akan masuk ke soal. Terdapat soal jika fx sama dengan 3x tambah 2 dan gx sama dengan 4x pangkat 2, maka f bundaran g, x, dan g bundaran fx adalah. Untuk menentukan f bundaran g, x, dan g bundaran fx, kita perlu memahami konsep komposisi fungsi. F bundaran gx berarti kita memasukkan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Sedangkan g bundaran fx berarti kita memasukkan fungsi fx ke dalam fungsi gx. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah f bundaran gx. Pertama kita cari gx yang merupakan input untuk fx. Di sini gx adalah 4x pangkat 2. Kemudian kita substitusikan gx ke dalam fx. F gx sama dengan f4x pangkat 2 sama dengan 34x pangkat 2 tambah 2 sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 2. Langkah selanjutnya adalah g bundaran fx. Pertama, kita cari fx yang merupakan input untuk gx. Fx sama dengan 3x plus 2. Kemudian, kita substitusikan fx ke dalam gx. Gfx sama dengan g 3x plus 2 sama dengan 4 3x plus 2 pangkat 2 sama dengan 49x pangkat 2 tambah 12x tambah 4 yang sama dengan 36x pangkat 2 ditambah 48. X ditambah 16. Jadi jawabannya adalah F bundaran Gx sama dengan 12x pangkat 2 plus 2 dan G bundaran Fx sama dengan 36x pangkat 2 ditambah 48x ditambah 16. Kita masuk ke contoh soal. Jika terdapat fungsi fr to r dengan fx-nya adalah x min 4 dan fungsi g r ke r dengan gx sama dengan x kuadrat plus 1 dan ditanyakan tentukan f bundaran g kali x min 3. Maka kita akan lanjut ke pembahasan soal. Pembahasan soal. Untuk menentukan f bundaran g x min 3, kita perlu memahami konsep komposisi fungsi terlebih dahulu. F bundaran g x berarti kita memasukkan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Langkah pertama adalah menentukan g x min 3-nya. Ganti x dalam gx dengan x min 3. Gx min 3 sama dengan x min 3
kuadrat plus 1 sama dengan X kuadrat min 6X plus 9 plus 1 yang sama dengan X kuadrat min 6X plus 10. Langkah kedua adalah tentukan Fg X min 3-nya. Ganti dalam Fx dengan G X min 3 yang telah kita hitung tadi. Fgx min 3 sama dengan X kuadrat min 6X plus 10 min 4 yang sama dengan X kuadrat min 6X plus 6. Jadi jawaban pertanyaannya adalah untuk F bundaran G X min 3 sama dengan X kuadrat min 6X plus 6. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi inverse. Fungsi inverse atau antifungsi adalah fungsi matematika yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Inverse yang sendiri berarti kebalikan atau lawan dari sesuatu. Jika suatu fungsi f mengubah x menjadi y, maka inverse dari f akan mengubah y jadi x. Untuk menentukan fungsi inverse, kita membutuhkan langkah-langkah. Jadi, langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse adalah yang pertama, ubah terlebih dahulu bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Kedua, tuliskan x sebagai f min 1y sehingga f min 1y sama dengan fy. Ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f min 1x. Syarat agar suatu fungsi memiliki fungsi inverse adalah fungsi tersebut haruslah fungsi satu-satu. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal. Di sini terdapat soal, tentukan fungsi inverse dari hx sama dengan 3 akar x plus 2. Kita akan langsung masuk ke pembahasan. Pembahasan untuk soal tersebut, untuk menentukan fungsi inverse dari hx sama dengan 3 akar x plus 2, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, ganti hx dengan y. Berarti x yang tadi diganti dengan y, menjadi y sama dengan 3 akar x plus 2. Langkah selanjutnya adalah tukarkan x dengan y-nya. X sama dengan 3 akar y plus 2. Setelah itu, kita akan masuk ke langkah ketiga. Selesaikan persamaan untuk y. X min 2 sama dengan 3 akar y. X min 2 pangkat 3 sama dengan y. Selanjutnya, ganti y dengan h min 1x. H min 1x sama dengan x min 2 pangkat 3. Jadi jawaban untuk f bundaran g x min 3 sama dengan x 2 min 6 x plus 6. H min 1x sama dengan x min 2 kubik. Inverse komposisi. Inverse komposisi fungsi adalah gabungan dari dua jenis fungsi, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Jika dua fungsi adalah inverse, maka masing-masing akan membalikkan efek yang lain dengan menggunakan notasi f bundaran gx sama dengan f gx sama dengan x dan g bundaran fx sama dengan gfx sama dengan x. Selanjutnya kita masuk ke grafik fungsi inverse. Grafik fungsi inverse adalah grafik yang diperoleh dengan menukarkan posisi x dan y pada bilangan koordinat dari grafik fungsi asalnya. Grafik fungsi inverse juga dapat diartikan sebagai refleksi fungsi asal terhadap garis y sama dengan x. Setelah itu kita akan lanjut ke contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan 2x min 4. Maka disuruh menentukan g bundaran f sama dengan min 1x. Pembahasan soal untuk pertanyaan tersebut. Pertama, untuk menentukan g bundaran f min 1x, kita perlu melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan g bundaran fx. Pertama, kita cari fx yang merupakan input untuk gx. Fx sama dengan x plus 2. Kemudian, kita substitusikan fx ke dalam gx. Menjadi gfx sama dengan g x plus 2 sama dengan 2x plus 2 min 4 sama dengan 2x. Kedua, tentukan inverse dari g bundaran fx. Ganti g bundaran fx dengan y, yang menjadi y sama dengan 2x. Tukar x dengan y menjadi x sama dengan 2y. Selesaikan persamaan untuk y. Y sama dengan x per 2. Ganti y dengan g bundaran f min 1x menjadi g
bundaran F min 1X sama dengan X per 2. Jadi jawabannya adalah G bundaran F min 1X per 2. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai fungsi dan inverse yang dapat kami jelaskan. Saya, Mainosani Scalaveda, mewakili anggota kelompok kami, Daniela Gracia, Jonathan Anggi, Mainosani Scalaveda saya sendiri, Muhammad Al-Fatani, Nathaniel Danis, dan Rafael Cardelon, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada penyebutan atau salah kata. Sekian dan terima kasih.